Hai kawan FH, selamat datang kembali di podcast FHUB bersama saya Denasya. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan persaingan bisnis yang semakin ketat, isu perlindungan merek semakin kian krusial, terutama bagi pelaku usaha di Indonesia. Merek bukan hanya sekedar identitas produk atau jasa, melainkan aset tak terwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta mencerminkan reputasi perusahaan. Namun, dengan kemudahan akses informasi dan teknologi, pelanggaran merek, baik yang disadari maupun tidak, juga semakin marak terjadi. Di era digitalisasi seperti sekarang, perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang, semakin penting. Fenomena seperti peniruan logo, penggunaan merek serupa di media sosial, hingga penjualan produk palsu di marketplace digital menimbulkan banyak persoalan hukum baru. Lantas, bagaimana landscape perlindungan merek di Indonesia saat ini, dan apa saja tantangan serta peluang yang ada? Untuk membahas topik ini lebih dalam, kita kedatangan narasumber yang spesial, Bapak Afrizal Mukti Wibowo SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang juga ahli di bidang hukum perlindungan konsumen dan kekayaan intelektual. Selamat datang, Bapak Afrizal. Terima kasih sudah meluangkan waktu berbagi ilmu dengan kita pada hari ini. Secara konseptual, bagaimana Bapak memaknai definisi merek dan konteks hukum kekayaan intelektual modern, khususnya di era digital? Terima kasih Denasya atas pertanyaannya. Jadi memang dalam hal ini ya, di era digitalisasi gitu ya, merek itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis dari pelaku usaha tersebut, khususnya untuk kemudian membedakan mana pelaku usaha yang memang baik, kompeten gitu ya, memiliki produk yang bagus dan tidak gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau misalkan saat ini kita lihat khususnya di era digitalisasi, merek itu menjadi hal yang sangat krusial untuk menentukan apakah menggunakan produk A, produk B gitu ya, dari pelaku usaha A, pelaku usaha B dan lain sebagainya, sehingga ini akan menjadi suatu identitas dari sebuah produk ya, dari pelaku usaha tersebut. Apalagi sekarang era digitalisasi, semua orang bisa menggunakan gadgetnya untuk menentukan perbedaan harga, perbedaan spesifikasi merek satu, merek yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian penting untuk dilihat secara konseptual. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sendiri, merek itu merupakan salah satu intellectual property rights yang ada di Indonesia, bagian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan itu merupakan salah satu di dalam industrial property rights ya. Di luar ada rahasia dagang ya, kemudian ada perlindungan varietas tanaman dan beberapa yang lain. Nah, merek ini memegang suatu peranan yang sangat penting gitu ya, dan itu kemudian diatur dalam Undang-Undang Merek tahun 2016 ya. Di situ ada berupa tanda, baik itu yang baik itu yang 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan berbentuk suara pun itu kemudian bisa dilindungi dalam perlindungan merek. Nah, kira-kira maknanya seperti itu ya, merek secara konseptual di dalam HKI yang ada di era digital ini. Kira-kira seperti itu di Nasya ya. Baik Bapak, tadi kan sudah menyinggung terkait dasar hukum mengenai merek itu ya Bapak. Jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah dasar hukum tersebut yang telah menjadi payung perlindungan merek di Indonesia ini, apakah sudah adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital serta perdagangan elektronik seperti itu? Ya, oke. Nah, ini pertanyaan menarik sekali nih ya dari Dinasnya, karena memang dalam hal ini sekarang kan sudah tidak lagi 4.0, bahkan
lebih dari 5.0 kan, ada 6.0 dan macam-macamnya gitu ya, ada Sora dan segala macamnya itu. Dan tentu ini sebenarnya bukan tantangan untuk payung hukum di perlindungan merek saja, tetapi di luar itu banyak hal yang kemudian tertatih-tatih gitu ya. Bagaimana kemudian kita lihat hukum selalu kalah gitu ya dengan perkembangan khususnya di era digital, perkembangan ekonomi, digitalisasi dan lain sebagainya. Pun juga ternyata dalam konteks merek pun juga seperti itu ya. Undang-undang kita 2016 terakhir kemarin diperbarui di tahun 2023, salah satunya karena untuk mengikuti perkembangan dunia bisnis, khususnya bagaimana perlindungan merek itu ada di Indonesia. Dan khususnya adaptif atau tidak gitu ya, kita bisa melihat bahwa walaupun tertinggal 1-2 langkah, hukum kemudian selalu diperbaiki, diperbarui terus menerus, sehingga saat ini pun walaupun dikatakan tertinggal dan lain sebagainya, tapi untuk saat ini perkembangan atau payung hukum perlindungan merek di Indonesia sendiri itu masih sangat adaptif, mengikuti bagaimana perkembangan dari kebutuhan pelaku usaha, kebutuhan masyarakat itu sendiri. Karena bagaimanapun juga dengan adanya merek ini yang dilindungi ya masyarakat itu sendiri, termasuk pelaku usaha. Jadi menyeimbangkan antara dua hal tadi. Apalagi dengan adanya e-commerce kan ada platform lagi nih, penyelenggara sistem elektronik. Nah ini pun kan juga dilindungi oleh merek. Jadi bagaimana menyeimbangkan tiga atau beberapa pihak tadi, ini yang kemudian bisa kita lihat semakin adaptif gitu ya perkembangan payung hukum perlindungan merek di Indonesia. Nah gitu Denasya ya. Baik, jadi kesimpulannya walaupun dapat dikatakan tertinggal, tetapi ternyata masih dapat melindungi masyarakat, begitu ya Bapak? Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perubahan bentuk pelanggaran merek dari yang sebelumnya bersifat fisik, kini bergeser ke ranah digital, seperti peniruan merek di media sosial, seperti itu Bapak? Oke, ya. Nah ini satu fenomena yang sepertinya memang terjadi tidak hanya tahun ini saja 2025, tapi berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Kita masih ingat mungkin ya di pemerintahan Orde Baru, Indonesia kan melakukan banyak peniruan merek ya, CD dan beberapa merek yang lain ya. Misalkan saja merek sepatu harusnya ini jadi dipresetkan dikit gitu ya. Nah itu yang ternyata walaupun sekarang perkembangannya digitalisasi, itu juga masih sering terjadi gitu ya. Yang tadi disampaikan oleh Dinasa, cyber squatting tadi. Dan sekarang karena dimensinya lebih luas, tidak hanya fisik saja, itu malah lebih kompleks lagi ya. Kita kenal dengan nama domain, misalkan katakanlah dinasya.com. Nah itu juga bisa jadi merek. Podcast FHUB misalkan, nah itu juga bisa jadi merek dagang tertentu. Nah ini yang kemudian pergeseran antara ranah yang sebelumnya konvensional beralih ke digitalisasi, dan itu yang tentu saja tidak bisa terelakkan gitu ya. Dan banyak sekali yang seperti itu, pendomplengan atau mengikuti merek terkenal A gitu ya, muncul lagi brand satu yang hampir mirip tapi kemudian memberikan keuntungan atau memberikan kelebihan di luar merek yang sebelumnya yang sudah ada lebih awal. Nah, ini yang kemudian terjadi, dan itu pun ya kalau bisa kita lihat memang sebenarnya bagian dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Masyarakat pengen adanya inovasi-inovasi baru, tidak hanya dicekoki merek 1-2 saja, tapi ada substitusi barang-barang yang lain. Nah, itu yang kemudian antara inovasi dan perlindungan terhadap merek yang memang sudah ada terlebih dahulu. Kalau merek yang sudah ada, sudah masyhur, misalkan kita tahu kemarin pabrik rokok hampir kolaps gitu ya. Nah itu kan karena memang tidak ada inovasi misalkan seperti itu, karena masyarakat maunya harganya lebih murah tapi rasanya tetap sama, atau mungkin ada inovasi-inovasi tertentu. Nah ini yang kemudian terjadi karena ada tidak hanya cyber squatting, tapi di luar itu ya memang inovasinya harus ada terus, sehingga masyarakat itu tidak hanya bosan dengan satu merek yang itu saja. Nah itu yang saat ini terjadi, dan banyak seperti itu ya, cyber squatting. Di luar itu walaupun
saat ini ada toko e-commerce yang sudah centang biru atau ungu atau merah gitu ya, dengan logo khusus, ternyata mereka juga masih menjual apa itu namanya, produk-produk yang tidak asli. Nah ini yang juga jadi salah satu permasalahan, dan di situ lebih kompleks lagi, ada safe harbor dan lain sebagainya. Nah itu yang saat ini terjadi gitu ya, cyber squatting dan sebagainya itu. Jadi bisa dikatakan perubahan bentuk pelanggaran merek ini malah semakin kompleks ya Bapak. Betul. Dan hal tersebut bisa dikatakan karena tuntutan adanya keinginan perkembangan di masyarakat seperti itu ya Bapak. Mungkin lanjut terkait tantangan nih Pak di perlindungan merek di dunia digital. Menurut pandangan Bapak sendiri, apa saja bentuk pelanggaran merek yang paling terjadi di platform digital seperti marketplace dan media sosial yang tadi sedikit agak disinggung ya oleh Bapak seperti itu? Nah sebenarnya pelanggarannya kurang lebih sama, cuma kan kalau dengan model marketplace atau media sosial itu lebih masif. Lebih masif itu maksudnya semua orang itu bisa dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap merek-merek dagang yang sudah dilindungi oleh perlindungan merek tadi. Ketika merek itu sudah dilindungi, maka si pemilik merek tadi itu kan bebas untuk mengeksploitasi merek tersebut. Nah bedanya dengan orang yang tidak memiliki merek tersebut, kalau dia mendompleng atau ikut ke dalam merek yang sudah terkenal tadi, itu kan namanya merugikan si pemilik merek yang pertama tadi. Cuma karena tadi modelnya adalah media sosial, marketplace, jadi semua orang itu atau semua pihak itu bisa dengan mudah melakukan baik itu cyber squatting ya, atau mungkin melakukan peniruan terhadap merek-merek dagang tertentu yang sebenarnya itu bukan merek aslinya. Nah ini yang apa, di sisi lain ini hal yang positif gitu ya. Semua orang melek teknologi, semua orang bisa akses teknologi kapan saja, di mana saja dengan sangat mudah. Tapi di sisi yang lain, untuk perlindungan terhadap pelaku usaha itu seringkali memang terabaikan, sehingga di sini dituntut pelaku usaha itu tidak selalu memberikan inovasi saja, tetapi juga di sisi yang lain konsumen juga harus melek teknologi juga ya, tidak menelan mentah-mentah harganya. Misalkan produk laptop ini harganya yang harusnya 10 juta, tapi ada pihak lain yang menjual dengan harga yang lebih murah lagi, 1 juta misalkan. Nah itu kan konsumennya sendiri yang harus cerdas ini ya, yang harus tahu ini tuh merek yang palsu atau merek yang asli. Nah ini yang saat ini sering kali terjadi, karena marketplace bisa diakses oleh siapa saja dengan mudah, maka itu juga banyak terjadi. Sebenarnya sama saja dengan yang terdahulu, cuma kan lebih masif, lebih mudah untuk dilakukan oleh banyak pihak gitu dasarnya. Baik Bapak, menyinggung terkait pelaku usaha, di sini saya pengen tahu terkait ini pelaku UMKM ya Pak, khususnya UMKM yang ternyata di masyarakat itu belum memahami pentingnya pendaftaran merek gitu ya Pak. Jadi udah punya usaha tapi mereknya nggak didaftarkan. Menurut pandangan Bapak, apa yang menjadi hambatan utama mereka dan bagaimana peran edukasi hukum dalam meningkatkan kesadaran perlindungan merek di kalangan pelaku usaha kecil? Ya, nah ini sebenarnya cukup disayangkan. Mengapa demikian? Karena kalau kita tahu kemarin ketika COVID-19, kenapa ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju itu termasuk survive gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara yang barat itu ya dan lain sebagainya, itu goyah karena COVID-19. Nah, satu hal yang kemudian sangat berpengaruh itu adanya UMKM tadi, toko kelontongan, UMKM dan lain sebagainya, sehingga walaupun kemudian ada COVID, dia ekonominya masih bisa terjaga. Tapi di sisi yang lain, ini yang memang saat ini terjadi gitu ya, banyak dari pelaku UMKM itu yang belum tahu pentingnya pendaftaran merek. Padahal ini itu berkaitan dengan kelangsungan usaha dari UMKM tersebut ya. Di sisi yang lain, dia sudah memiliki, sekarang kan dengan adanya aturan yang baru, PP yang baru itu, UMKM itu di level up ya, minimal modalnya berapa itu masih dianggap mikro, minimal 1 miliar itu masih dianggap mikro, omsetnya sekian miliar itu juga masih dianggap mikro,
dan lain seterusnya. Tapi di sisi yang lain mereka tidak tahu bagaimana kemudian potensi yang ada ketika mereka tidak melakukan pelindungan merek. Katakanlah di Malang saja kan banyak UMKM gitu ya, makanan, minuman dan lain sebagainya. Tapi tidak banyak dari mereka yang kemudian melakukan pendaftaran merek. Ya, mengapa demikian? Karena memang yang pertama mereka taunya adalah bisnis itu ya usaha, ada penjualan, ada penerimaan keuntungan gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana menjaga citra nama baik mereka gitu ya, dari pelaku usaha yang lain di tengah semakin banyaknya persaingan gitu ya. Nah, oleh karena itu memang salah satu yang perlu dilakukan itu tentu saja edukasi hukum tadi, karena dengan adanya edukasi hukum ini mereka akan tahu pentingnya untuk mendaftarkan merek, walaupun memang di sisi yang lain ketika mendaftarkan merek kan harus mengeluarkan biaya. Tapi di luar itu kan banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang kemudian mendukung UMKM tadi. Kita bisa lihat di PP UMKM itu ada dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Ketika ada UMKM di daerah tersebut atau di daerah tersebut gitu ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa melakukan pendampingan untuk memberikan perlindungan merek tadi. Jadi itu yang saat ini terjadi, dan memang banyak dari mereka pelaku usaha UMKM ini yang tidak begitu memahami dan lebih cenderung karena melihat hukum di Indonesia gitu ya, mungkin lebih takut gitu ya, takut mendaftarkan merek, nanti takut biayanya mahal dan lain sebagainya. Padahal rate-nya sendiri itu sudah ditentukan, kalau UMKM itu sudah ada bantuannya sendiri, tidak begitu mahal dan lain sebagainya gitu di Indonesia. Baik, jadi pada intinya sebenarnya dari sisi pemerintah ini sudah memberikan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun daerah, namun banyak pelaku UMKM ini malah hanya memikirkan terkait bisnis, mungkin terkait memperoleh tanda kutip cuan seperti itu ya Bapak. Ya, betul. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Seiring dengan kemajuan teknologi yang bisa dikatakan semua ini digital ya Bapak, sejauh mana big data dan kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI dapat membantu memantau serta mencegah pelanggaran merek secara daring? Oke, ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ini ya untuk disimak lebih lanjut. Mengapa demikian? Karena sejauh ini gitu ya, perlindungan merek itu semuanya tersentral dalam satu portal gitu ya. Di Indonesia karena dia telah meratifikasi TRIPS Agreement, semuanya tersentral dalam satu sistem integrasi yang tidak hanya dimiliki oleh Indonesia tetapi di negara-negara lain yang meratifikasi TRIPS Agreement tadi. Sehingga kalau kita mau mendaftarkan Paris Fashion Week gitu ya, misalkan di Indonesia, sudah ada pemiliknya di Prancis misalkan ya, atau mungkin yang lain gitu ya misalkan. Jadi semua sudah terintegrasikan dalam satu sistem tadi. Kita bisa ngecek di Indonesia apa saja merek yang terdaftar, di luar negeri apa saja merek terdaftar dan sebagainya. Sehingga peran dari big data saat ini sebenarnya masih pada tataran mengkompilasi saja, mengintegrasikan data dan sebagainya, tapi belum sampai kemudian melihat bagaimana pelanggaran merek itu terjadi secara daring tadi, entah itu di sosial media, di e-commerce dan lain sebagainya. Karena mereka sendiri pun ya, e-commerce dan lain sebagainya itu memiliki yang namanya batas tanggung jawabnya tadi, yang kemudian dinamakan safe harbor. Jadi ketika ada e-commerce, di dalamnya ternyata ada merchant yang menjual merek palsu gitu ya, si e-commerce tadi tidak terkena tanggung jawab untuk pendomplengan merek tadi ya, tetapi ya itu termasuk tanggung jawabnya si merchant tadi. Jadi sementara ini big data itu kemudian digunakan untuk mengintegrasikan data merek tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain yang tergabung dalam TRIPS Agreement tadi, tapi tidak untuk pencegahan merek secara daring tadi, karena masih terbatas sepertinya ya, belum ada yang bisa mengecek pelanggaran ini, pelanggaran itu dan sebagainya. Semua tergantung pada gugatan dari masing-masing pihak, karena memang ini kan kedaulatan dari masing-masing pemilik merek. Kalau ternyata ada yang mendompleng,
tapi dibiarkan saja apakah boleh? Boleh. Nah itu kan memang haknya dari si pemilik merek tadi, selama tidak ada kerugian yang diderita pasti dibiarkan saja. Toh kan sebenarnya ini ada gajah dengan cicak ya. Misalkan merek rokok di Kabupaten Malang kan juga seperti itu ya, dulu dianggap sebagai merek yang kecil dan sebagainya, akhirnya merek yang besar mengajukan gugatan terhadap rokok tersebut. Nah ini yang juga terjadi saat ini, dan itu belum ada andilnya dari big data maupun kecerdasan buatan, karena semuanya prinsipnya ke perdata tadi ya, gugatan perdata tadi. Jadi bisa dikatakan masih belum ya Bapak untuk mendetek terkait pelanggaran terhadap merek yang ada seperti itu. Baik, lanjut terkait, karena tadi sudah membahas mengenai digitalisasi ya Bapak ya, di semua serba digital, dan dunia digital ini kan tentunya bisa dikatakan bersifat lintas batas negara ya Bapak. Bagaimana tantangan penegakan hukum ketika pelanggaran merek terjadi di satu yurisdiksi namun ternyata berdampak pada yurisdiksi lain seperti itu. Nah ini bisa kita lihat gitu ya dalam beberapa contoh kasus misalkan ya. Mengapa demikian? Karena ketika merek itu dilindungi di Indonesia, digunakan di negara lain itu juga masih diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena di negara lain itu bisa jadi tidak didaftarkan oleh si pemilik usaha tadi, misalkan Denasya gitu ya, punya merek di Indonesia, tapi di Malaysia ada yang menggunakan nama yang sama, apakah boleh? Boleh, karena itu masih belum didaftarkan Denasya di negara Malaysia tadi, karena perlindungannya itu sesuai dengan pendaftaran di negara-negara tersebut tadi. Katakanlah satu kasus yang dulu pernah ada itu kan IKEA Surabaya versus IKEA Swedia itu ya, dimana ternyata di pengadilan Indonesia dimenangkan IKEA versi Surabaya, padahal sudah terlebih dahulu ada IKEA versi Swedia kalau dari sisi merek globalnya ya. Di luar itu juga masih banyak merek-merek yang lain yang ternyata dari sisi lintas batas itu masih menimbulkan permasalahan gitu ya, tidak hanya di Indonesia tetapi di negara-negara lain pun juga seperti itu. Karena memang standarisasi TRIPS itu kan hanya memberikan standarisasi bagaimana perlindungan kekayaan intelektual ya, termasuk merek tadi. Tetapi kemudian dari standar TRIPS tadi itu masih diserahkan lagi kepada masing-masing negara, sehingga masih ada kedaulatan negara untuk mengatur bagaimana bentuk perlindungan merek di masing-masing negara tadi. Nah sehingga ini yang perlu dipikirkan, kalau ternyata marketnya ada di Malaysia, brandnya Denasya tadi, ya perlu daftarkan di Malaysia, karena ketika itu tidak didaftarkan maka di sana pun dia tidak akan mendapatkan perlindungan merek ya. Di luar itu juga pasti akan pengaruh bagaimana penegakan hukumnya gitu ya. Kalau penegakan hukumnya masih compang-camping sana sini, maka buat apa daftarkan merek di negara itu? Toh juga pasti akan dilanggar juga, termasuk ketika kita mengajukan gugatan pun ya, itu masih pasti akan mendapatkan tadi ya kekalahan dan lain sebagainya, dan itu terjadi juga di negara-negara lain ya. Tadi sampaikan oleh Denasya di awal itu ada cyber squatting kan juga seperti itu ya. Kita tahu di Rusia dulu, di Cina pun juga seperti itu, merek-mereknya dari Amerika Serikat tapi di cyber squatting di negara-negara tersebut. Nah itu yang juga terjadi gitu ya, kaitannya dengan yurisdiksi tadi. Dan Apple waktu itu di mereknya di Amerika Serikat itu ya, di cyber squatting di Rusia, akhirnya Apple juga harus bayar ke si cyber squatter tadi, si penumpang gelap yang ada di Rusia tadi. Nah ini yang perlu dipikirkan oleh si pemilik merek tadi, itu Denasya. Baik, jadi pada intinya terkait pengaturannya itu akan dikembalikan ke negara masing-masing yang ingin mendaftarkan merek itu ya Bapak. Baik, lanjut ke prospek dan arah ke depan ya Bapak. Bagaimana Bapak melihat prospek perlindungan merek di Indonesia 5 mungkin hingga 10 tahun ke depan, terutama dengan adanya perkembangan teknologi digital dan AI yang marak sudah di Indonesia. Ya, betul. Nah, ini yang sangat sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita nafikan gitu ya, suatu keniscayaan di mana kalau kita tidak menggunakan AI kita ketinggalan zaman. Tapi kalau kita menggunakan AI kita juga harus tahu bagaimana batas-batasnya. Nah, oleh karena itu dengan adanya AI tadi, khususnya generatif AI ini kan sangat
mudah untuk melakukan peniruan terhadap merek-merek tertentu. Misalkan Denasya tadi punya merek, saya juga punya merek, dimasukkan di prompt di situ buat satu merek yang memang beda gitu ya, itu kan sangat mudah. Dan ketika itu terjadi, maka dimungkinkan ketika ada hal itu terjadi gitu ya, perkembangan AI dan juga merek tadi, sangat mudah dilakukan yang namanya pendomblengan tadi, cyber squatting dan beberapa yang lain, peniruan merek dan sebagainya tadi. Ketika memang si pemegang merek yang pertama tadi dia tidak memiliki inovasi tertentu, di komplain pelanggannya juga dibiarkan saja, atau juga masih banyak cabang-cabangnya gitu ya dan lain sebagainya, tapi ternyata muncul merek baru yang mana merek tadi itu hasil dari generatif AI. Nah ini yang kemudian menjadi prospek perlindungan merek di Indonesia di kemudian hari. Dan tentu kita juga harus melihat dari sisi etikanya tadi ya, bagaimana penggunaan AI di masa yang akan datang, khususnya berkaitan dengan perlindungan merek. Nah ini sangat rentan terjadinya pendomblengan tadi ya, peniruan merek-merek tertentu gitu. Termasuk proses bisnis yang tadi harusnya seperti ini, kemudian dengan AI ya ternyata ada perbaikannya, sehingga merek yang sebelumnya sudah sustain gitu ya, itu dengan mudah dipatahkan oleh pemilik merek yang baru gitu ya. Dan itu kita bisa rasakan saat ini ketika Denasya mungkin makan ayam crispy gitu ya, kan kita tahu dulu yang mana yang sustain dan sekarang mana yang kemudian lagi gencor-gencornya menggerogoti pasar di ayam crispy tadi, dengan harga yang murah, dengan rasa yang lebih enak, dengan pelayanan yang lebih cepat dan lain sebagainya. Nah itu yang saat ini terjadi gitu ya. Baik, menurut Bapak tadi saya ingin menyinggung kembali ya Bapak, sejauh mana kesadaran hukum bagi pelaku usaha, mungkin pelaku UMKM akan menentukan keberhasilan sistem perlindungan merek nasional seperti itu. Tentu ya, ini itu tidak akan bisa berjalan ketika hanya satu pihak saja yang melakukannya. Di sisi yang lain sebenarnya kan yang dilindungi di merek ini itu kan sisi perdagangan, sisi privat ya, antara pelaku usaha dengan si konsumennya gitu ya. Tetapi karena ini menyangkut kepentingan banyak ya, yang awalnya privat tadi itu ada intervensi dari negara tadi, sehingga ini yang kemudian bisa kita lihat juga dalam keberhasilan perlindungan pelaku usaha dalam perlindungan merek tadi. Tidak hanya pelaku usaha saja yang kemudian melindungi mereknya, tidak hanya konsumen saja yang tahu mana yang merek palsu, mana yang tidak, tetapi juga dari pemerintah pun juga seperti itu. Dia harus memberikan kebijakan-kebijakan yang memang melindungi tidak hanya konsumen itu sendiri, tetapi juga pelaku usaha. Tidak hanya pelaku usaha satu, tapi seluruh pelaku usaha, sehingga perlindungan merek ini tidak hanya dilihat dari sisi undang-undang merek saja, tapi ada undang-undang perlindungan konsumen yang di situ juga melindungi konsumen. Di sisi yang lain ada undang-undang anti monopoli itu ya, yang mana itu melindungi konsumen tapi juga melindungi pelaku usaha. Jadi ya harus semua pihak ini ikut serta, tidak hanya pelaku usaha tapi juga pemerintah, konsumen dan pihak-pihak yang lain. Jadi kira-kira seperti itu Denasya ya. Baik, mungkin tadi menjadi pertanyaan terakhir ya Bapak. Menarik sekali ya kawan FH pembahasan kita pada hari ini mengenai perlindungan merek di era digitalisasi. Dari diskusi bersama Bapak Afrizal, kita belajar bahwa perlindungan merek ini bukan hanya sekedar soal administratif, melainkan bagian penting dari strategi bisnis, terutama bagi pelaku UMKM dan tentunya integritas ekonomi di era digital. Baik, terima kasih Bapak Afrizal atas penjelasan yang sangat informatif dan membuka wawasan kita bersama. Kawan FH, jangan lupa like, comment, and share podcast kita ke teman-teman semuanya agar semakin banyak yang sadar terkait pentingnya perlindungan merek di era digital. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.